Halo guys, welcome back again with me, Kesabrai Channel. Nah, di video kali ini guys, gue akan ngebahas tentang sepak bola. Khususnya kiprah timnas Indonesia di kompetisi Mitsubishi Electric AFF Cup tahun 2023. Nah, gue di sini berbicara sebagai fans setianya dari timnas Indonesia. Baik timnas saat menang ataupun kalah, gue tuh selalu setia mendukung serta mensupport setiap pertandingan timnas dimainkan. Nah, pada tadi malam, tepatnya di Memorial Stadium Manila di Filipina, telah dilangsungkan pertandingan antara timnas Indonesia melawan Filipina. Yang skor bersudahan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Indonesia. Gol-gol yang diciptakan dari timnas Indonesia melalui Dendy Sulistiawan dan Marcelino Ferdinand, serta gol balasan diciptakan oleh Rasmussen. Nah, kita akan ngebahas nih pertandingan yang semalam telah dilangsungkan. Gue sebagai fans setianya dari timnas, secara hasil gue bisa dibilang seneng karena kita menang dengan skor 2-1. Tapi secara bentuk permainan masih jauh dari ekspektasi kita sebagai fan setianya dari timnas. Nah, permainan pada saat itu di menit awal-awal sampai menit ke-19 itu pertandingannya gue bilang sangat membosankan. Seperti biasa, pada saat ball position memang agak sedikit berimbang, tapi tetap saja di mana timnas kita selalu agak kesulitan untuk menguasai bola ketika berhadapan dengan tim-tim yang levelnya setara. Nah, pada saat awal babak pertama, terus permainan dikuasai oleh kedua tim, tapi tentu saja banyak peluang-peluang yang dihasilkan dari kedua tim. Nah, masuk menit ke-20, timnas Indonesia mendapatkan lemparan langsung atau lemparan ke dalam yang diambil langsung oleh pemain timnas Indonesia, yaitu Arhan Pratama. Dengan biasa, dia mempunyai spesialisasi lemparan yang sangat jauh ke tengah gawang, dan bisa dibilang itu adalah satu peluang yang dimanfaatkan bisa menjadi gol. Dan benar saja pada saat lemparan ke dalam andalan dari Arhan ini sangat tepat sekali, sasarannya melewati bek-bek tangguh, bek-bek tinggi dari Filipina, tepat sasarannya jatuh ke kepalanya Dendy Sulistiawan yang berada di tengah kotak penalti. Akhirnya dengan sundulannya itu Dendy bisa menghasilkan sebuah gol. Sebenarnya gue nggak pernah ada melihat timnas manapun di dunia ini dengan mempunyai peluang dari lemparan ke dalam bisa menjadikan gol. Cuma ada di timnas Indonesia. Nah, setelah gol itu intensitas permainan sudah mulai berubah, kita sudah mulai menekan, dan Filipina juga sudah bisa menandingi dari timnas. Akan tetapi di awal-awal babak kita masih saja tetap agak sedikit kesulitan, masih terjadi banyak kesalahan passing, baik saat umpan-umpan pendek maupun saat umpan-umpan jauh. Nah, alhamdulillah pada saat menit ke-42, tepatnya terjadi serangan yang diawali dari Mark Klok ya di arah sisi kanan, dan arah sisi kanan itu Mark Klok memberikan passing kepada Asnawi, dan Asnawi memberikan passing sedikit kepada Sadil Ramdhani, dan Sadil memberikan bola langsung ke Marcelino Ferdinand dengan open pass 1-2, dibalikin lagi dari Marcel ke Sadil, Sadil balikin lagi ke Marcel, dan langsung Sadil melakukan syuting, akhirnya terjadi gol. Dan itu bisa dibilang set play yang sangat baik dan rapih sekali,
dari kerja sama tim. Dan itu juga sangat luar biasa golnya, keren banget, kelas sekali yang telah dihasilkan oleh Marcelino Ferdinand. Nah, Marcelino Ferdinand ini bisa dibilang dia tuh wonderkid-nya Indonesia dengan umur 18 tahun, tapi sudah bisa selalu bermain apik dengan tim pemain-pemain seniornya gitu, bisa nyetel dengan tim-tim pemain-pemain seniornya. Ini benar-benar skill yang dimiliki oleh Marcelino tuh keren banget, dan wajib pemain seperti ini tuh abroad ke luar negeri. Gue harap sih pemain seperti Marcelino tuh bisa abroad ke negeri Belanda dulu lah, yang dekat-dekat dari tetangga kita. Nah, kemudian setelah babak pertama selesai dengan hasil skor 2-0, lanjut lagi masuk ke babak kedua. Nah, pada saat babak kedua itu tidak banyak tercipta gol, hanya tercipta gol balasan yang dilakukan oleh pemain Filipina, yaitu oleh Rasmussen pada saat menit ke-82. Nah, Scott Sintayong memasukkan 2 pemain langsung ke dalam lapangan, yaitu melalui Egy dan Jakob Sayuri. Nah, di sini pada saat Egy masuk ke dalam lapangan, permainan intensitas Indonesia sudah mulai menekan. Tapi seperti biasa, Egy masih saja melakukan kesalahan-kesalahan maupun membuang peluang yang harusnya bisa dijadikan gol. Sayang sekali pemain sekelas Egy itu masih bisa dibilang belum konsisten. Ya, masih saja egois. Masih saja ada salah umpan. Oke, terus kemudian di saat babak kedua juga terjadi juga pada saat counter attack yang dilakukan oleh Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya itu juga sudah mempunyai peluang emas saat dia dribbling ke depan, kemudian didampingi oleh Spaso di samping kirinya, tapi Ricky Kambuaya tetap terus mendribbling ke kanan, ke kiri, walaupun sudah dijaga dan melihat temannya kosong, tapi tidak diumpan sama sekali dari Ricky ke Spaso. Sangat kecewa sekali Spaso melihat temannya melakukan hal seperti itu. Harusnya itu peluang yang bisa dijadikan kans untuk gol, untuk bisa mendapatkan gol, untuk bisa mengalahkan selisih gol dengan Thailand. Tapi hasil apa yang terjadi, ya itulah peluang yang telah disia-siakan oleh pemain kita. Nah, gue di sini sangat disayangkan banget yang tadi seperti awal gue bilang, masih banyak kekurangan-kekurangan dari pemain kita yang banyak masih saja melakukan kesalahan, apalagi masih ada egois-egois dari pemain yang ingin menjadi pencipta gol. Harusnya kebersamaan tim lebih diutamakan. Nah, jadi menarik banget kemarin pertandingan itu yang dihasilkan dengan kemenangan, tapi dalam bentuk permainan masih perlu ditingkatin lagi. Nah, ini PR buat Coach Sintayong untuk lebih berekspresi lagi, lebih tajam lagi pada saat menyerang, hilangi kesalahan-kesalahan, serta egois, serta mental yang harus dibangun kuat, karena nanti lawan kedepannya akan berhadapan dengan Vietnam. Nah, lawan yang sangat dramatis, kalau gue bilang, kalau setiap kali ketemu Vietnam tuh bener-bener pasti ada dramanya. Jadi, pertahankan mental yang kuat, jadi biar kita bisa jadi juaranya. Oke. Dan menurut gue nih, adalah peluang kita di tahun ini, Timnas Indonesia bisa menjadi juaranya. Karena gue yakin, apapun yang dilakukan oleh Timnas adalah suatu perjuangan yang gigih, yang keras, walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan. Never give up, terus semangat para pemain Timnas Indonesia. Semoga kalian bisa jadi juaranya. Alright guys. Thank you so much for watching. Sampai ketemu lagi di video vlog gue berikutnya. Bye-bye.